Kamu pernah gak sih melihat telur keong yang berwarna pink menempel di daun? Kenapa ya keong memilih daun untuk menempelkan telurnya? Ada hubungan apa ya antara keong dengan daun? Apakah makhluk hidup lain juga saling berhubungan? Untuk mencari tahu hubungan antar makhluk hidup yang lain, yuk kita eksplor satu persatu, mulai dari ini, dan ini. Wah, lihat, ada hamparan bunga ketumpang atau nama kerennya Tridax procumbens. Tumbuh subur banget ya. Lihat tuh, ada apa yang berterbangan di sekitar bunga? Wah, ternyata ada kupu-kupu. Wah, lihat, kupu-kupu itu hinggap di atas bunga loh. Jadi penasaran nih, apa sih sebenarnya hubungan antara kupu-kupu dengan bunga? Yuk kita lihat lebih dekat. Kupu-kupu hinggap di atas bunga selama beberapa saat. Setelah itu, ia akan terbang meninggalkan bunga menuju ke bunga yang lain. Nah, selama kupu-kupu ini hinggap, ternyata serangga ini sedang menghisap nektar sebagai sumber makanannya. Hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga merupakan salah satu pola interaksi makhluk hidup loh. Interaksi apa ya kira-kira? Yap, benar banget. Interaksi itu dinamakan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kalau kupu-kupu diuntungkan karena memperoleh nektar, kira-kira apa sih keuntungan yang didapatkan oleh bunga ketumpang? Ternyata, si kupu-kupu yang cantik ini berperan dalam membantu penyerbukan bunga loh. Teman-teman tahu nggak sih, ketika kupu-kupu hinggap, secara tidak sengaja, ia akan menyebarkan serbuk sari sehingga dapat menempel pada kepala putik bunga ketumpang, yang menyebabkan terjadinya penyerbukan. Penyerbukan ini berguna banget loh buat perkembangbiakan tumbuhan. Lanjut yuk. Wah, lihat tuh, ada si bulu kecil yang asyik nongkrong di atas permukaan daun. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata aktivitas ulat ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan loh. Kok bisa sih? Ternyata, jika keberadaan ulat tidak ditangani dengan baik, fotosintesis tumbuhan akan terganggu dan dapat mengakibatkan kematian. Sementara, si ulat bakalan tetap sehat dan bugar karena memperoleh makanan dari daun. Artinya, hubungan antara dua organisme ini ada salah satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak yang lain akan dirugikan. Nah, interaksi yang semacam ini disebut sebagai simbiosis parasitisme. Ayam merupakan salah satu unggas yang populer dalam dunia kuliner. Ayam itu keren banget loh teman-teman.
Setiap bagian tubuhnya, mulai dari bulu, daging, telur, hingga ke tulangnya bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk. Tahu nggak sih di mana asal ayam yang biasa kamu makan? Ternyata ayam itu bisa berasal dari peternakan besar sampai dari hasil memelihara secara mandiri loh. Sebelum sampai ke meja makanmu, ayam-ayam itu harus dirawat dengan baik. Salah satunya dengan memberikan pakan yang berkualitas. Saat proses pemberian pakan, akan terjadi interaksi antara ayam satu dengan ayam yang lainnya loh. Sesaat setelah pakan ditaburkan, ayam akan berlomba dan berkerumun menuju makanannya. Wah, lihat, si Jago dan 2 ayam lainnya berhasil menikmati santapannya terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi sayang banget nih buat si ayam betina yang berwarna hitam. Ia kurang beruntung sehingga harus menepi dan menunggu giliran makan setelah ayam yang lainnya. Fenomena interaksi ini disebut kompetisi. Dalam hal ini, ayam akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Kompetisi dapat terjadi antar spesies yang berbeda maupun spesies yang sama. Kompetisi biasanya terjadi karena hal perebutan sumber makanan, habitat, ataupun perebutan pasangan. Teman-teman, setelah kita melihat hubungan antar makhluk hidup yang lain dalam sekitar tadi, ternyata ada banyak ya dan memiliki pola interaksi masing-masing. Baik itu dirugikan maupun diuntungkan, semuanya merupakan akibat yang pasti akan terjadi. Teman-teman, di mana ada 2 atau lebih organisme yang hidup, pasti di antara keduanya akan terjadi suatu hubungan interaksi. Baik itu hubungan interaksi simbiosis dan kompetisi maupun yang lainnya. Hubungan interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi di mana saja, baik di sawah, di laut, di sungai, maupun di gunung. Contoh hubungan interaksi antar makhluk hidup yang telah kita bahas bersama-sama tadi hanyalah sebagian kecil dari seluruh hubungan interaksi antar makhluk hidup yang dapat mungkin terjadi. Maka dari itu, apakah kita peduli dengan hubungan interaksi antar makhluk hidup di sekitar kita? Apakah interaksi antara makhluk hidup yang lain juga terjadi di sekitar kita?